Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selama Chess Champion Tour AIM Chess US Rapid ini berlangsung kawan, kita belum pernah bahas permainan dari Levon Aronian. Padahal Levon Aronian termasuk pemain yang cukup kuat dan permainannya cukup stabil di turnamen Chess Champion Tour. Di babak quarter final ini kawan, dia bertemu dengan Shahryar Mamedyarov. Dan tadi malam di match day pertama, Mamedyarov dilumat dengan skor 3-1. Dan untuk sementara, Levon unggul di match day pertama. Dan game yang akan kita ulas ini dari permainan Levon versus Mamedyarov di game keempat mereka. Dan kita langsung ke atas papan. Mamedyarov pegang putih kawan, bermain dengan pion D4, kuda F6 oleh Aronian, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Ini adalah pembukaan Nimzo Indian Defense yang dipopulerkan oleh Aron Nimzowitsch, pemain Uni Soviet zaman dahulu. Dan dia juga mempopulerkan pertahanan lainnya kawan, yaitu Queen's Indian Defense. Dan Mamedyarov melanjutkan dengan pion F3. Ini adalah variasi kemoh. Tujuannya untuk mengontrol peta G4 serta peta E4 agar kuda hitam tidak melakukan tekanan terhadap kuda C3 ini. Levon Aronian melanjutkan atau membalas dengan pion C5 menantang pion pusat, tantangan ditolak, pion didorong maju ke D5. Sekarang kembali menyerang pion C4 kawan dan dibalas dengan pion E4 untuk membuka diagonal peta terang bagi gajah untuk melindungi pion C4-nya, dan dibalas oleh Aronian dengan pion D6 agar pion D ini kawan tidak terus didorong maju ke depan. Dan Mamedyarov melanjutkan langkah pengembangan kuda G ke E2. Aronian memutuskan rokade pendek, kuda ke F4 diusir oleh pion E5, kuda mundur kembali ke E2. Dan sekarang diagonal peta terang dari gajah putih ini kawan tertutupi oleh kuda, dan otomatis pion yang ada di peta C4 ini tak ada yang membackup-nya. Dimanfaatkan oleh Aronian, pion B pukul pion C4, kuda lompat ke G3 membuka serangan bagi pion hitam, dilindungi oleh gajah di A6. Dan pada posisi ini kawan ada satu game yang sudah pernah memainkan variasi-variasi seperti ini, yaitu antara Alexei Sirov melawan Vladimir Savon di kejuaraan URS Championship ke-58 di Rusia kawan tahun 1991. Pada saat itu Alexei Sirov melanjutkan langkah pengembangan gajah ke peta G5. Dengan variasi ini Alexei Sirov memenangkan game itu. Tapi di game ini kita temui permainan baru kawan, karena Mamedyarov memilih langkah pion H4. Inilah variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Aronian meresponnya dengan langkah pengembangan kuda B ke D7. Sekarang gajah ke E2. Beteng hitam bergeser ke B8 dan putih memainkan menterinya ke C2. Hitam melanjutkan langkah kuda ke E8 untuk memberikan jalan kawan bagi pionnya untuk didorong maju ke depan. Di langkah berikutnya direspon dengan langkah kuda ke F5 untuk menghentikan pergerakan pion hitam ini yang bisa didorong maju ke depan. Aronian melanjutkan langkah kuda B6, raja putih F2, kuda hitam ke C7, dan sekarang pion A4 lanjut Mamedyarov untuk memberikan kontrol pada peta B5 agar kuda ini tidak lompat ke peta ini kawan. Sekarang Mamedyarov melangkahkan gajahnya mundur ke A5. Pion G4 lanjut Mamedyarov mencoba menyerang lewat sayap raja dengan para pion-pionnya nanti dengan dukungan beteng tentunya kawan. Dan Levon Aronian merubah posisi gajahnya ke C8, mencoba untuk menetralisir permainan di sayap raja, berniat untuk mengeliminasi kuda yang cukup kuat ini kawan. Mamedyarov melanjutkan langkah kuda ke B5 menantang pertukaran kuda ataupun juga mengincar pion A7. Aronian tidak mempedulikan kuda putih di sayap menteri, dia memukul kuda di F5, dipukul balik oleh pion G, dan terbuka lajur G bagi salah satu beteng mungkin kawan nanti ditempatkan di peta ini untuk memberikan pressure di lajur yang sudah terbuka nanti. Levon Aronian melangkahkan kuda ke A6, kuda putih pukul pion A7, kuda hitam ke B4 menyerang menteri, menteri bergeser ke D2, dan menteri hitam bergerak ke D7 menyerang kuda. Kuda mundur kembali ke B5,
Sekarang pion F6 membuka akses bagi menteri untuk mempick up pion G7 kawan. Di sini Mehmet Yarob melangkahkan pion H5. Dibalas dengan langkah kuda ke D3 skak. Dipukul oleh gajah. Pion pukul gajah dipukul balik oleh menteri putih. Sekarang Levon memainkan pion C4 mengusir menteri. Menteri mundur ke C2 dan beteng F digeser ke C8. Ingin mencoba mendorong pionnya kawan untuk membuka lajur C ini. Rencana ini diblokade oleh kuda di C3. Kuda hitam ke A8 membuka akses bagi beteng B kawan. Dibalas dengan pion H6. Menantang pion hitam di G7, tantangan ditolak. Aronian mendorong pionnya 2 petak maju ke depan. Dipukul menggunakan end pasen. Dipukul kembali oleh pion hitam. Dan pion didorong maju ke H7 skak. Raja bersembunyi di depan pion putih kawan. Sekarang raja hitam memanfaatkan pion putih ini sebagai tameng perlindungan dirinya sendiri. Mehmet Yarob mengangkat betengnya ke H6 ingin mengincar pion G6. Pion didorong maju ke G5 dan gajah berkembang ke E3. Lanjut Mehmet Yarob memberikan jalan bagi beteng untuk bergerak ke sayap raja nantinya. Dibalas oleh Aronian menggeser menteri ke G7, beteng A bergeser ke H1 dan kuda hitam bergerak ke C7 dan raja putih mulai bergerak ke G2. Dibalas langkah beteng naik ke B3. Mungkin persiapan untuk mendouble betengnya kawan di lajur B untuk memberikan pressure bagi pion B2 atau juga memberikan dukungan bagi gajahnya untuk mengincar kuda di peta C3 ini. Nantinya menteri putih tidak akan berani pukul balik, dia hanya menggunakan pion untuk pukul balik dan lajur B pun akan terbuka bagi kedua beteng hitam. Di sini Mehmet Yarob memainkan gajahnya ke C1 mencoba mempick up pion B2. Aronian memutuskan untuk menukar gajahnya, pukul kuda C3 dipukul balik oleh pion B. Beteng bergeser ke A8 mencoba mengeliminasi pion yang ada di peta A4 kawan. Dan Mehmet Yarob tidak berusaha untuk membackup pionnya mungkin dengan langkah menteri ke peta A2. Dia memilih langkah raja bergeser ke G3. Sekarang beteng pukul pion A4. Langkah ini adalah langkah blunder kawan. Karena dengan langkah beteng pukul pion A4 ini, hitam kehilangan tempo untuk memperbaiki struktur pertahanannya. Karena Mehmet Yarob di langkah berikutnya menggeser menterinya ke H2. Dan bersiap di langkah berikutnya menuju peta H5 dan kemudian ke peta G6 untuk beradu dengan menteri hitam. Dan di sini Levon Aronian melanjutkan dengan pion F5. Langkah ini juga langkah blunder kawan. Pada posisi ini hitam mencoba mengorbankan pionnya. Jika dipukul menggunakan pion E berharap nanti mendapatkan pion yang ada di peta D5. Tapi sayangnya kawan, respon dari Mehmet Yarob ini dia salah pukul pion. Pada posisi ini dia memilih pukul pion D6 menggunakan beteng. Tapi langkah terbaik sebetulnya adalah memukul pion F ini menggunakan pion E. Ini adalah langkah terbaik kawan. Karena dengan adanya pion F5 ini kawan akan memberikan dukungan bagi betengnya untuk bergerak ke peta G6 nanti untuk memberikan ancaman skak di peta G8 ataupun mengancam menteri. Dan dapat dipastikan putih akan segera memenangkan permainan ini. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini tadi, momen itu terlewatkan oleh Mehmet Yarob. Dia lebih memilih pukul pion D6 menggunakan beteng. Dibalas kuda lompat ke E8 mengancam beteng dan beteng bergerak ke peta D8. Ini adalah langkah blunder yang membuat posisi kembali seimbang kawan. Langkah terbaik pada posisi ini adalah melangkahkan menteri ke peta H6 untuk mengadu menterinya. Mungkin dibalas oleh pion hitam F4 skak, raja ke G4, dan di langkah berikutnya putih bisa melanjutkan pertukaran menteri. Tapi di sini kawan Mehmet Yarob tadi melangkahkan betengnya ke D8 mengepin kuda. Sekarang pion F4 lanjut Aronian skak, raja ke G4, beteng turun ke B8 membuat langkah pengorbanan untuk menetralisir serangan dari putih atau tekanan dari putih ini. Taktik ini adalah bertujuan setelah Mehmet Yarob pukul beteng hitam kawan, Aronian bisa menggeser menterinya ke D7 skak. Raja pukul pion G5, menteri ke G7 skak, raja ke H5 dan menteri ke F7 skak.
Kenapa Menteri Hitam tidak berani untuk pukul pion di H7 ini kawan dengan tempo skak? Karena setelah Raja menghindar akan memaksa pertukaran menteri dan dengan variasi ini Hitam akan kalah. Oleh karena itulah Levon Aronian tidak berani pukul pion H7. Dia hanya melakukan skak dengan menteri di peta F7 skak, Raja ke G4, Menteri G6 skak, Raja ke H3 dan beteng turun ke A7 persiapan untuk mengeliminasi pion H7. Dibalas oleh Muhammad Yarob dengan langkah beteng pukul kuda skak, memaksa menteri pukul beteng, dan di sini Muhammad Yarob membuat langkah pengorbanan gajah pukul pion F4, dipukul balik oleh pion, atau bisa saja kawan pada posisi ini beteng pukul pion yang ada di peta H7 skak, setelah Raja menghindar, beteng pukul menteri, dipukul balik oleh beteng putih dengan tempo skak, Raja menghindar. Hitam pun masih punya kesempatan untuk menang, tapi butuh perjuangan yang lebih ekstra kawan. Di posisi seperti ini tadi, Hitam memilih untuk memukul balik gajah putih ini dengan pion. Dan sayangnya di langkah berikutnya, Muhammad Yarob kembali membuat langkah yang kurang akurat kawan. Dia melangkahkan Raja ke G4. Ini adalah langkah blunder. Langkah terbaik bagi putih adalah memukul pion hitam ini dengan menteri. Dan selanjutnya bila Hitam membalas dengan menteri H5 skak, Raja bergeser, beteng G7 skak, Raja bergeser. Jika menteri Hitam mengambil beteng yang ada di H1, putih bisa melakukan skak yang berulang dan permainan akan berakhir remis dengan posisi seperti ini kawan. Dan sudah tidak bisa dihindari permainan akan berakhir remis. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, putih melanjutkan melangkahkan rajanya ke G4. Ini dimanfaatkan oleh Levon Aronian. Pertama, Levon Aronian melangkahkan menterinya ke G6 skak. Raja pukul pion, menteri ke F6 skak. Jika Raja bergeser ke E3 kawan, selanjutnya juga akan terjadi skak mat. Dan menteri ke H6 skak mat. Tapi di sini tadi kita temui Raja putih bergerak ke G3, dibalas dengan menteri G5 skak, Raja ke F2 dan beteng ke A2 skak. Di sini Muhammad Yarob menyerah. Raja hanya bisa bergerak ke peta F1 atau ke peta E1 kawan. Nantinya akan ditutup skak mat dengan menteri di peta C1 skak mat. Itulah kawan permainan antara Shahryar Muhammad Yarob versus Levon Aronian di game keempatnya di babak quarter final matchday pertama tadi malam. Sayangnya Muhammad Yarob tadi kawan tidak bisa melanjutkan tekanannya terhadap Hitam. Dia sempat unggul posisi dan sempat menemukan momen terbaik untuk memenangkan permainan ini lebih cepat. Tapi sayangnya Muhammad Yarob tidak menemukan langkah terbaiknya dan dia harus resign di langkah ke-52. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.